Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angelina Kusumo, Balia Ibnu Mulkan, Gufron Arafi, Meina Maulina, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Nur Uswatun Hasanah, dan Tazkiyah Ramadhani akan mempresentasikan tentang suri tauladan Imam Mazhab. Isi dari pembahasan kami mengenai mazhab fikih Ahlussunnah wal Jamaah meliputi biografi dan keteladanan Imam Abu Hanifah, biografi dan keteladanan Imam Malik, biografi dan keteladanan Imam Syafi'i, biografi dan keteladanan Imam Hambali. Yang pertama akan dijelaskan oleh Angelina Kusumo. Saya Angelina Kusumo akan menjelaskan tentang biografi Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit bin Marzuban atau Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi. Ayahnya Sabit merupakan seorang pedagang sutra yang masuk Islam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Pada awalnya beliau menganggap bahwa belajar agama bukan tujuan utama karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berdagang di pasar. Namun setelah bertemu dengan seorang ulama besar, Asy-Sya'bi, beliau mulai serius dalam belajar agama. Setelah itu, Imam Abu Hanifah pun mengikuti halaqah Hammah bin Abu Sulaiman. Beliau belajar selama 18 tahun kepada Hammad sampai guru beliau wafat pada 120 Hijriah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Balia Ibnu Mulkan. Jumlah total guru Imam Abu Hanifah adalah tak kurang dari 4.000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'at tabi'in. Seluruh biaya hidupnya ditanggung sendiri dan diperoleh dari hasil usaha dagangannya. Abu Hanifah hidup dalam 2 kekuasaan Umayyah selama 5 tahun dan 18 tahun dengan Abbasiyah. Saat Bani Umayyah ataupun Abbasiyah, Imam Abu Hanifah pernah ditawari jabatan hakim dan menolak tawaran tersebut. Hal tersebut membuatnya dipenjara dan dicambuk berkali-kali hingga akhirnya beliau keluar dari penjara dan wafat. B. Keteladanan Imam Abu Hanifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gufron Al-Rafi. Imam Malik. A. Biografi Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik bin Amr Al-Imam Abu Abdullah Al-Humyari Al-Asbahi Al-Madani atau Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi dan meninggal pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki yang ahli di bidang fikih dan hadis. Beliau juga merupakan penyusun kitab Al-Muwatta yang menghabiskan waktu 40 tahun dan kitabnya telah diperlihatkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Anas, ayah beliau merupakan periwayat hadis dan Malik bin Amr, kakak beliau adalah ulama dari kalangan tabi'in. Kakeknya banyak meriwayatkan hadis dari tokoh-tokoh besar sahabat seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Ummul Mukminin Aisyah, Abu Hurairah, Hasan bin Sabit, dan Ukail bin Abi Thalib. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meina Maulina. Saat masih kecil, Imam Malik sudah hafal Al-Quran lalu beliau beralih menghafal hadis setelahnya. Selain menghafal, Imam Malik juga rajin belajar ilmu fikih. Beliau belajar ilmu fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Beliau juga belajar di halaqah Abdurrahman bin Hurmuz selama 13 tahun, tanpa diselingi belajar kepada guru lain. Beliau hanya mencukupkan belajar ilmu kepada tokoh dan ulama dari kalangan tabi'in di Madinah. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dan belajar kepada beliau. B. Keteladanan Imam Malik. Sikap tekun dalam belajar, jujur dalam berkata dan bertindak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Khairun Nisa Lubis. Imam Syafi'i. A. Biografi Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
atau Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, dan wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 809 Masehi pada usia 52 tahun. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Sejak kecil, beliau cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Perjalanan pendidikan di Mekah, beliau berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin Al-Ayyad, dan beberapa ulama lainnya pada bidang fikih. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih. Beliau mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Beliau juga berguru kepada Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, At-Taf bin Khalid, dan Abdul Aziz Ad-Dawardi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Uswatun Hasanah. Beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman dan belajar kepada Mustarif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadi, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya kepada Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih, Ismail bin Ulayyah, dan Abdul Wahhab As-Safaqi di negeri Irak. Setelah itu, beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal di Mekah tahun 187 Hijriah dan di Baghdad tahun 195 Hijriah. Darinya, beliau menimba ilmu fikihnya, usul mazhabnya, penjelasan nasikh dan mansuknya. Di Baghdad, Imam Syafi'i menulis perkataan lamanya, yaitu Qaul Qadim, dan di Mesir pada tahun 200 Hijriah, beliau menuliskan perkataan baru, yaitu Qaul Qadid. Kemudian, keteladanan Imam Syafi'i. Yang pertama, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap murid. Kemudian, modernisasi dalam beragama dan mendamaikan perselisihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tazkiyah Ramadhani. Saya Tazkiyah Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan biografi Imam Hambali. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Imam Hambali lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah dan meninggal pada siang hari tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Beliau adalah pendiri mazhab Hambali. Imam Hambali telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya Hanbal adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Imam Hambali menghafal Al-Quran di usia belia yang mulai mengumpulkan hadis dan memahami fisik sejak umur 15 tahun. Sampai umur 19 tahun, beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke banyak daerah seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, dan Syam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelina Kusumo. Beliau pernah belajar kepada para Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, kemudian Abdur Razak, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad rajin mengikuti halaqahnya. Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah pada usia 40 tahun karena kecintaan dan kegigihan beliau terhadap ilmu. Dan Imam Ahmad baru mendirikan majelis di kota Baghdad setelah wafatnya Imam Syafi'i. Keteladanan Imam Hambali, mencintai ilmu pengetahuan, gigih dan tekun belajar. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.